Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan ya, meskipun belum ada tanda-tanda mereda situasi dan kondisi pada saat ini, tetapi hendaknya kita semuanya tetap selalu waspada, tetap menjaga jarak, selalu menggunakan masker di saat kita ini keluar rumah untuk sesuatu yang penting. Dan ketika tidak ada keperluan apapun, diharapkan tetap di rumah saja karena ada banyak bahaya yang sedang mengintai. Ya, kita sudah sering mendengar kabar orang-orang yang kita kenal satu persatu dipanggil Tuhan karena COVID-19 ini. Harapannya Bapak Ibu Saudara semuanya tetap menjaga prokesnya, tetap menjaga kesehatannya, selalu makan makanan yang bergizi, kemudian minum air putih yang banyak untuk kesehatan tubuhnya ya. Dan untuk yang punya sakit diharapkan untuk tetap menjaga ya, segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya, secara daring. Diharapkan kita semuanya tetap mengikuti semua peribadatan dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri dan mengikuti panduan-panduan yang disiapkan oleh gereja untuk ibadah kita bersama. Kita percaya suatu saat nanti keadaan akan semakin membaik. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya, dengan judul firman Tuhan, lebih bahagia memberi ya. Sesuai dengan tema kita pada bulan ini, kita akan bicara tentang pengabdian ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu, kami memohon lawatan Tuhan dan pimpinan Tuhan, urapan-Mu supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memberi merupakan sesuatu yang menyenangkan. Ya, bagi orang yang memang mempunyai hati yang tulus untuk memberi, tetapi ya, kalau memberi tidak menyenangkan, artinya sesuatu pemberian itu memang dipaksakan. Ya, bukan dari dalam hati kita yang tulus untuk kita ini memberi. Ya, dari kebanyakan orang yang saya kenal, orang-orang yang suka memberi, ya, bagaimanapun keadaan mereka, saya memperhatikan dan mungkin dari kesaksian-kesaksian mereka sendiri, mereka mengatakan ada perasaan sukacita. Ya. Ada perasaan bangga, ada perasaan menyenangkan ketika mereka bisa memberi. Ya. Memberi kepada siapapun, ya. Mereka merasakan rasanya ada perasaan senang untuk mereka ini memberi kepada orang lain. Nah, tetapi ada perasaan yang lebih lagi yang mereka rasakan ketika mereka ini memberi untuk Tuhan. Ya. Kalau memberi kepada manusia saja mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Terlebih lagi dari kesaksian-kesaksian teman-teman yang saya kenal yang suka memberi, mereka semuanya merasa sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, karena mereka bisa memberi untuk Tuhan. Ya. Entah dalam bentuk persembahan biasa atau persembahan khusus atau dalam bentuk apapun pemberian-pemberian mereka kepada Tuhan. Tetapi hal itu rupanya menyenangkan hati mereka. Ya, dan itu membuat mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Ya. Kecuali kalau pemberian itu dipaksakan. Ya, beberapa saat yang lalu kita sudah bahas ya, bahwa ketika pemberian itu diberikan secara terpaksa, ya, Tuhan tidak berkenan. Ya. Apalagi memberinya itu dengan muka muram, ya, dengan wajah yang murung. Ya, dengan sedih hati memberi untuk Tuhan, ya, Tuhan tidak berkenan. Itu tidak akan membawa dampak apapun. Ya, karena kita sudah memberinya saja kita sudah merasa
berat hati untuk melakukannya. Ya. Tentu ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati kita. Tetapi ketika kita tulus melakukannya, ya, ketika kita memberinya dengan perasaan yang senang kepada Tuhan, maka pemberian kita ini akan diindahkan oleh Tuhan. Ada satu berkat yang bisa kita terima, kebahagiaan yang luar biasa yang kita nikmati. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-35, ya, dikatakan bahwa lebih berbahagia itu memberi daripada menerima. Ya. Jadi ketika kita ini memberi, ada satu hal berkat yang kita terima, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ya. Itu sebagai berkatnya. Ya. Kebahagiaan itu mencakup banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya. Berkat-berkat yang membuat kita bahagia di dalam kehidupan kita ini itu mencakup banyak hal dan cukup luas. Kalau kita membahas satu persatu memang sangat panjang sekali. Karena berkat-berkatnya sangat luar biasa. Ya. Nah, di mana letak kebahagiaannya dari orang-orang yang memberi kepada Tuhan itu? Ya. Maka di sini kita akan melihat, ya, dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini ada satu sosok tokoh yang mungkin menarik untuk kita pelajari bersama, yaitu Maria. Ya. Maria yang pada waktu itu di dalam ayat yang ketiga dikatakan mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak wangi, minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya. Maria, ya. Apa yang terjadi dengan Maria? Bagaimana dia bisa merasakan satu berkat Tuhan yang luar biasa, sedangkan dia sudah mengambil sesuatu yang mungkin kalau dipandang secara manusiawi itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, ya. Dan itu memang mungkin penting bagi kehidupan seseorang. Nah, yaitu dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Ya. Saya katakan di sini ini minyak yang sangat mahal harganya. Ya. Maria memberikan kepada Yesus untuk meminyaki kaki Yesus ini bukan dengan minyak biasa. Ya. Dia tidak menggunakan minyak-minyak yang rendahan. Ya. Tidak menggunakan minyak goreng juga, ya. Tetapi dia menggunakan minyak yang sangat mahal harganya. Di situ dikatakan meminyakinya dengan minyak narwastu. Minyak narwastu ini minyak yang sangat harum, yang sangat wangi baunya. Ini minyak yang sangat bernilai tinggi. Ya, harganya sangat mahal sekali, ya. Menurut tafsiran kalau di situ dikatakan Yudas saja sampai dia mengatakan, ya, kalau seandainya ini dijual, ya, dengan harga mungkin 300 dinar, ya, tentu saja itu harga yang mungkin harga pasaran yang bisa memungkinkan itu mendapatkan harga segitu. Ya. Minyak yang diberikan oleh Maria kepada Yesus ini, ya, perkiraannya itu 300 dinar. Ya. Kita bayangkan mahalnya seperti apa. Upah pekerja harian pada waktu itu sehari itu upahnya 1 dinar. Nah, kalau minyak ini seharga 300 dinar, berarti paling tidak hampir mendekati upah seorang pekerja harian selama hampir 1 tahun. Ya. Bisa kita bayangkan mahalnya seperti apa minyak ini. Ya. 300 dinar. Tetapi dia tidak merasa sayang. Dia memberikannya untuk meminyaki kaki Yesus. Ya. Meskipun nilainya sangat besar, pengorbanannya juga dibilang cukup besar untuk ukuran seorang pekerja pada waktu itu, ya, mungkin. Jika harus menghabiskan penghasilan hampir setahun hanya untuk Tuhan, ya, memang rasanya itu sangat sayang sekali. Tetapi bagi Maria ini adalah sesuatu hal yang bukan apa-apa. Dia rela mengorbankan ini karena dia sudah merasakan sendiri bagaimana Kristus pada waktu itu Yesus sudah menolong saudaranya, ya, yaitu Lazarus. Ketika Lazarus mati dan sudah 4 hari sampai berbau, tetapi Yesus datang untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk menghidupkan kembali, membangkitkan Lazarus. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Ada sesuatu berkat yang sudah diterima oleh keluarga Maria ini, sehingga dia merasakan tidak sayang, tidak lagi mementingkan
Karena ada sesuatu yang lebih berharga, ada sesuatu yang lebih indah, ada suatu berkat yang sangat luar biasa. Dari pemberiannya ini bukan apa-apa, ya. Jikalau dibandingkan dengan pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, peristiwa ini terjadi setelah Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus sudah membangkitkan Lazarus, sehingga Lazarus yang sudah dibangkitkan itu ikut dalam perjamuan makan ya di rumah Maria ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di balik semua yang diberikan oleh Maria ada berkat kebahagiaan yang dirasakannya, sehingga ia tidak merasa rugi karena pemberiannya itu kepada Tuhan. Ya, letak kebahagiaannya ada di mana? Letak kebahagiaannya ada di sini, di dalam ayat yang ketiga di sini dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya. Kalau saya membayangkan apa yang dilakukan oleh Maria di sini, ketika dia meminyaki kaki Yesus, ya, dia menyekanya dengan rambutnya. Kalau tidak ada perasaan yang tulus dan sukacita, ya, sebagai balasan atas kehidupan yang baru yang dimiliki oleh Lazarus, tentu tidak akan dilakukan ini. Dia bahagia untuk melakukannya karena yang pertama pemberian kepada Tuhan itu dampaknya kekal dan diingat semua orang. Tuhan selalu mengingat Maria, ya, apa yang sudah diperbuatnya, ya, bahwa pemberiannya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Dia memberi kepada Tuhan dengan setulus hati, dan pemberiannya itu diindahkan oleh Tuhan. Ya. Walaupun ada responnya, ya, di dalam ayat selanjutnya ada responnya. Ya. Respon yang mungkin ada respon positif dan respon negatif, ya, yang ditunjukkan oleh Yudas Iskariot. Ya. Itu lebih condong kepada suatu pandangan yang negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Maria ini. Oleh pemberian itu, kita tahu bahwa nama Tuhan itu dimuliakan. Ya. Bau wangi-wangian itu identik dengan bau kesukaannya Tuhan. Ya. Kalau seandainya itu tidak diindahkan Tuhan, dan itu tidak untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan, dan tidak dimuliakan Tuhan di situ, maka Tuhan pun akan menolak perbuatan dari Maria ini. Ya. Tetapi karena Tuhan tahu, disitulah Tuhan dimuliakan. Dan memang bau wangi-wangian ini identik dengan bau kesukaan Tuhan. Tuhan suka. Ya. Bisa dikatakan bau wangi-wangian ini akan sampai ke surga. Ya. Bau wangi yang semerbak di seluruh rumah akan membuat nama Tuhan dimuliakan di situ. Ya. Di antara seisi rumah itu. Ya. Tetapi juga kalau kita melihat, ya, dari sisi yang lain memang ada bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya bisa jadi orang akan memberi dengan motivasi untuk meninggikan diri. Ya. Pemberian Maria ini jumlahnya sangat besar, ya. Nilainya sangat tinggi. Ya. Hampir 1 tahun dari gaji pekerja harian pada waktu itu. Nah, kalau orang dengan motivasi yang salah, dengan motivasi yang keliru, dengan hanya ingin mencari pujian dan hormat dari Tuhan atau dari manusia, ya, mungkin hal ini dilakukan oleh seseorang. Tetapi Maria melakukan ini dengan tulus hati. Ada satu kerelaan. Ya. Dan itu ditunjukkan dengan cara dia untuk meminyaki kaki Yesus ini. Ya. Dia tidak berharap pujian itu. Tetapi pada akhirnya ternyata apa yang dilakukan oleh Maria ini diingat oleh Tuhan. Diindahkan oleh Tuhan. Ini dampaknya kekal. Ya. Dan semua orang yang melihat itu, apa yang diperbuat oleh Maria, semua orang yang mengingat perbuatan Maria yang sangat luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria ini, maka kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 13, ya, ayat ini juga mendorong kepada kita semuanya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan dengan setulus hati, ya. Dan dampaknya ini akan kekal di bumi dan di sorga. Pemberian-pemberian kita yang kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, itu dampaknya itu kekal, ya, di bumi dan di surga. Nah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dilakukan Maria. Maria tidak sayang dengan miliknya. Karena kematian dan kebangkitan dari saudaranya oleh Kristus sudah cukup untuk menyatakan bahwa segala sesuatu pada akhirnya tidak akan begitu penting. Ya. Karena yang terpenting adalah Kristus di dalam hidupnya. Ya. Kita tahu pada akhirnya Maria, ya, di dalam hidupnya dia mendapatkan tempat di hati Tuhan. Karena pemberiannya. Karena sesuatu yang dia lakukan, yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, pemberian kepada Tuhan itu juga akan berpengaruh bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Ya. Mari kita perhatikan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Maria memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai balasan, ya, atas anugerah dan kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Karena saudaranya yang sudah mati 4 hari itu dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Artinya ada sesuatu hal yang lebih penting daripada harta yang dia miliki. Ya. Walaupun mungkin harta ini, minyak narwastu ini disimpan dengan sebaik-baiknya untuk dia gunakan, untuk dia pakai untuk hal-hal tertentu, untuk waktu-waktu khusus dalam hidupnya. Tetapi dia tahu, ya, ini akan lebih menyenangkan hati Tuhan dan akan berdampak bagi kehidupannya dan bagi semua orang. Nah, pengaruh yang positif di dalam kehidupan seorang Maria ini adalah ada kepuasan tersendiri di dalam hidupnya. Kita bisa melihat ada 2 hal yang berbeda, ya, antara Maria dan juga Yudas Iskariot ini. Ini 2 hal yang berbeda. Ya. Ketika kita mampu memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, rasa puas akan selalu ada. Dan hal ini akan semakin mendorong kita untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai pengabdian diri kita. Ya. Mengabdi kepada Tuhan. Ya. Ada kepuasan. Ya. Pengaruh positifnya bagi diri sendiri adalah ada kepuasan batin. Karena pada akhirnya kita dipercayai oleh Tuhan untuk kita ini bisa memberi kepada Tuhan. Tidak semua orang itu mau memberi kepada Tuhan. Tidak semua orang mau memberi kepada Tuhan. Eman-eman sayang dengan apa yang menjadi miliknya. Ya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah beroleh hidup di dalam Kristus. Yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih bernilai dibandingkan dengan segala yang kita miliki di dunia ini. Yang pada akhirnya akan lenyap. Yang pada akhirnya juga tidak akan pernah kita bawa sampai mati. Kita perlu belajar dari Maria, ada kepuasan tersendiri. Sekalipun aku mungkin kehilangan 300 dinar. Ya. Tetapi pengorbananku ini tidak sia-sia karena aku mendapatkan kepuasan batin. Kepuasan di dalam hidupku. Ya. Karena Kristus. Banyak orang-orang Kristen yang tidak memahami pada titik ini. Sehingga ketika mereka memberi kepada Tuhan, mereka hanya selalu berasumsi, berharap nanti akan kembali berkat itu berkali-kali lipat. Ya. Kalau kita orientasinya seperti orang yang berjudi memberi supaya kita ini mendapatkan lebih, ya, itu adalah sesuatu pandangan yang keliru. Ya. Kita harus menyadari bahwa kita sudah diberi oleh Tuhan dan minggu lalu kita sudah belajar tentang hal ini. Kita memberi karena kita sudah lebih dahulu diberi oleh Tuhan berkat yang luar biasa. Nah, sekarang ini pemberian yang terbaik ini yang dilakukan oleh Maria, ya, semuanya itu sebagai satu bentuk pengabdian diri karena dia ada sesuatu berkat yang sudah diterimanya di dalam hidupnya dan keluarganya. Ya. Di balik semua yang mampu kita lakukan secara tidak langsung itu juga akan memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Pengaruh positifnya, ya, ada kepuasan. Karena seperti kita ini sedang dipercaya oleh Tuhan mengelola harta miliknya untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita
berada di dalam situasi yang mungkin saat ini sedang sulit, disinilah kita diuji oleh Tuhan. Diuji oleh Tuhan. Apakah kita akan memberi dengan setulus hati kita untuk Tuhan atau tidak? Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan kadangkala akan menimbulkan pengaruh-pengaruh bagi semua orang. Ya. Maria, dia mendapatkan pengaruh positif itu bagi dirinya sendiri, tapi ada pengaruh negatif yang terjadi, adanya orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukannya. Karena dianggapnya apa? Yudas menganggap apa yang dilakukan oleh Maria ini sebagai suatu pemborosan. Ya. Pemborosan untuk apa? Memberi kepada Tuhan. Ya. Bukankah ketika ini dijual 300 dinar ini nanti akan bisa dipakai untuk membantu orang-orang miskin? Ya, kita melihat pada titik ini seolah-olah apa yang dipikirkan oleh Yudas ini sangat baik. Tetapi rupanya dibalik semua pemikiran Yudas ini ada sesuatu maksud yang dia inginkan. Yaitu karena dia ini ingin menggunakan uang itu, ingin mencari keuntungan dari uang itu, ingin memakai uang itu. Kalau seandainya nanti Maria menjualnya, mau dibagikan kepada orang miskin, bendaharanya dia, yang akan kelola dia. Nah, karena dia sudah mempunyai rancangan dan pemikiran. Nah, orang-orang di dalam gereja ketika melihat ada orang-orang yang suka memberi untuk Tuhan dan menginginkan uang-uang persembahan di dalam gereja untuk dia pakai dengan tujuan dia, sama perbuatannya seperti orang-orang yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ini. Yang ada di dalam pikirannya bukan Tuhan, ya, tetapi uang. Ya. Ada orang-orang seperti itu, tidak perlu kita pikirkan, abaikan saja. Yang terpenting, apa yang kita lakukan berdampak dalam kehidupan kita, ya, dampak kekal dan juga dampaknya yang bisa diingat oleh semua orang, dan juga ada pengaruh positif yang baik, ada kepuasan dalam batin kita, kepuasan dalam hidup kita dari setiap pemberian yang baik yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, Tuhan membalasnya menurut kasih karunia-Nya. Orang yang memberi kepada Tuhan, di hatinya akan selalu ada Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang yang tidak suka memberi untuk Tuhan, perilakunya akan seperti Yudas Iskariot. Di dalam hati dan pikirannya hanya ada uang dan hanya ingin mencari keuntungan saja. Nah, jikalau kita di dalam gereja pun juga hanya ingin mencari keuntungan saja dari setiap persembahan yang dikumpulkan di dalam gereja, hati-hati. Berarti pikiran kita ini sama seperti pikirannya Yudas Iskariot. Tetapi jikalau kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Kristus, jikalau di dalam kehidupan kita ini dipenuhi dengan Kristus, maka kita seperti Maria, hatinya tertuju kepada Kristus dan dia akan selalu ingin memberi yang terbaik bagi Kristus. Kepuasan hidup didapatkan oleh Maria. Sekalipun ia harus kehilangan sesuatu ukuran manusia, itu sangat berharga, tetapi mendapatkan Kristus lebih besar, lebih tak ternilai dalam hidupnya. Ya, bahwa apa yang dikorbankan itu sesungguhnya tidak sebanding dengan apa yang pada akhirnya dia dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana dengan kita sekarang ini? Jika memberi kepada Tuhan itu membuat hidup kita lebih berbahagia, mengapa kita tidak melakukannya? Ya. Jika kita memberi kepada Tuhan itu membuat hidup kita ini lebih berbahagia karena dampaknya kekal dan akan berpengaruh bagi diri kita sendiri, akan memotivasi kita, akan mendorong kita untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mengapa tidak kita lakukan? Ya. Oleh sebab itu, melalui renungan pada saat ini, ya, berikanlah dan persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Dari segala sesuatu yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Maka jika kita dipercayai Tuhan untuk sanggup melakukannya, perbuatlah itu dengan sukacita, dengan setulus hati, berikanlah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jika tulus pemberian kita kepada Tuhan, dampaknya akan kembali kepada kita. Bahagia, sukacita, dan perasaan karena berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kita akan terus kita nikmati di sepanjang hidup kita. Lebih bahagia memberi daripada kita menerima. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan sampai di dalam hati jemaat Tuhan yang mendengarnya, sehingga kami semuanya akan termotivasi untuk kami terus memberi yang terbaik bagi Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai pengabdian diri kami, karena kami dipercayai berkat Tuhan dan kami ingin mengelola berkat Tuhan itu untuk sesuatu yang penting, untuk menyenangkan hati Tuhan melalui persembahan-persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Haleluya, amin.